Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur atas nikmat panjang umur, bersyukur atas nikmat badan sehat, bersyukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita semua. Bersolawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Wa'ati sayyatal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan kita yang tidak baik dengan perbuatan yang baik. Mudah-mudahan perbuatan baik kita bisa menghapus khilaf salah kita setiap hari. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulah dengan orang lain, bergaulah dengan orang tua dan sanak saudara, bergaulah di lingkungan dan masyarakat dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang baik. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Banyak manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Namun hanya sedikit yang dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang nabi. Di antara nabi-nabi itu dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan rasul, utusan Allah. Di antara rasul-rasul itu dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 orang untuk menjadi ulul azmi. Beliau
begitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara ulul azmi itu dipilih satu orang oleh Allah untuk menjadi imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Dialah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara belahan bumi ini ada bumi yang dipilih oleh Allah. Kalau kita sholat di bumi itu, nilainya tidak sama dengan di bumi yang lain. Pertama, di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, Nabi Muhammad bersabda, "Salatun fil Masjidil Haram mi'atu alfi salatin." Salat di Masjidil Haram pahalanya sebanding dengan 100.000 kali salat di masjid yang lain. Yang kedua, wa salatun fi masjidi alfu salatin. Salat di masjidku, kata Nabi, yaitu di Masjid Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah, pahalanya sebanding dengan 1000 kali salat di masjid yang lain. Untuk itu khatib menghimbau, ketika kita diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, berkunjunglah ke kedua tempat itu, Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga, wa fi Baitil Maqdis khamsu mi'atin salat. Dan yang ketiga, salat di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina, pahalanya sebanding dengan 500 kali salat di masjid yang lain. Hadis riwayat Bazar, Ibnu Huzaimah dan Imam Tabrani dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Begitu juga dengan bulan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Inna iddatash syuhuri indallah." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah, isna asyara syahrun, ada 12 bulan. Fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ardh, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram. Al-Quran tidak menyebut nama-nama bulan yang dimaksud secara spesifikasi, namun Nabi Muhammad SAW menyebut keempat bulan itu dengan jelas. Beliau bersabda dalam hadis sahih, "Inna zamani qad istadara." Sesungguhnya zaman itu berputar. Kahayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ardh, seperti keadaannya semula pada hari diciptakannya langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran, 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya terdapat 4 bulan haram. Salasatun mutawaliyatun, yang 3 bulan itu berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Wa Rajabu mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan yang 1 bulan agak terpisah, baina Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, itulah bulan Rajab.
Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hada hadisun sahih. Dan hari ini kita sudah memasuki bulan yang mulia itu, yaitu bulan Rajab. Di antara 7 hari ada 1 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari Jumat. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syams, sebaik-baik hari di mana matahari terbit, yaumul jumu'ah, adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat manusia pertama yaitu Nabi Adam diciptakan. Wa fihi adkhilal jannah, dan pada hari Jumat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi akhrija minha, dan pada hari Jumat Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wala taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jumu'ah, dan hari kiamat tidak akan pernah terjadi kecuali pada hari Jumat, tanpa diketahui bulan dan tahunnya, tapi harinya sudah diketahui, yaitu hari Jumat. Dan hari ini bertemu 2 kemuliaan, kemuliaan hari Jumat dan kemuliaan bulan Rajab. Rajab diambil dari kata tarjib, secara bahasa bermakna mengagungkan, ta'zim. Bulan ini termasuk dari 4 bulan yang disebutkan oleh Nabi sebagai bulan haram. Rasulullah bersabda, sumu minal khurumi watru, berpuasalah kamu di bulan-bulan haram dan tinggalkanlah. Dalam kalimat lain, wa minal khurumi fasau, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan haram maksudnya 4 bulan yang disebut oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Maka kalau ada orang yang berpuasa di bulan Rajab, itu baik. Namun tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk puasa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Yang penting 1 bulan baik semua. Kalau ada orang yang sanggup puasa di bulan ini selama 15 hari, bagus. Puasa Nabi Daud alaihi salam, Nabi bersabda, ahabbus siyami ilallah, puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, siyamu Daud. Maka puasa Nabi Daud alaihi salam, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, ia berpuasa 1 hari lalu berbuka 1 hari, dan seterusnya. Kalau ada orang yang mampu hanya berpuasa 8 hari di bulan ini, puasa Senin, Kamis juga bagus. Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin? Beliau menjawab, dzaka yaumun wulidtu fi, hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Wa yaumin bu'ithu, hari Senin hari aku dilantik menjadi Rasul. Au unzila alayya fih, dan di hari Senin hari diturunkannya wahyu kepadaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi siapa yang masih punya hutang di bulan Ramadan tahun lalu, punya hutang puasa, bulan ini saatnya kita mengqadha, menggantinya. Siapa yang mengqadha puasa di hari Senin di bulan ini, maka dia dapat 3 pahala.
hutang puasa Ramadannya lunas, dapat pahala puasa sunnah hari Senin, dan dapat pahala puasa di bulan yang mulia ini. Lalu Nabi pun ditanya, "Ya Rasul, mengapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tu'radul a'mali yaumal isnaini wal khamis." Amal-amal manusia itu diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu ayyuradu amali, maka aku suka ketika amal perbuatanku diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala wa ana shaim, aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Tidak sanggup puasa 8 hari di bulan ini, cuman sanggup 3 hari puasa Ayyamul Bid. Bid artinya putih, karena bumi yang warna hitam pada 3 hari itu berwarna putih disinari bulan purnama. Tanggal 13, 14, 15 Rasulullah bersabda, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bisiyami ayyamil bid. Rasulullah telah memerintahkan kepada kami untuk berpuasa pada hari-hari yang malamnya cerah. 13 wa 14 wa 15, tanggal 13, 14 dan 15. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini banyak orang menahan makan, diet, hanya untuk menguruskan badan. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat. Begitulah Allah memberi motivasi bagi kita. Tapi semua amal kita ini tidak memasukkan kita ke dalam surga. Tahan makan, tahan minum, tahan telinga, tahan hati, tahan pikiran, tahan tangan, memberikan zakat, infak, sedekah. Itu hanya untuk mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Kamu tidak akan masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau tidak akan masuk surga karena amalmu. Wala ana illa birahmatin minallah, masuk surga karena rahmat Allah. Kita hidup karena rahmat Allah. Maka ketika kita membuka Al-Quran, ayat yang pertama kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim diambil dari kata Rahman. Dia yang memiliki sifat kasih dan sayang. Maka kita balas kasih sayang Allah ini dengan amal-amal untuk kita bawa sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mari di terakhir khutbah ini khatib tutup dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna fi Ramadan, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Sekian dan demikianlah khutbah Jumat kali ini, walaupun singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar pahalamu semakin bertambah.